Halo semuanya, akhirnya nyampe juga nih di villanya, dan ini villanya cukup bagus. 2 kamar, ada kitchennya, ada meja makannya, lalu di belakang gua ada kamar pertama, dan itu kamar gua, kamar kedua. Jadi di sini gua nginep sama temen gua. Eh, Kayaknya gua mau langsung istirahat deh, karena total perjalanan kurang lebih kayaknya hampir 10 jam, jadi capek banget ini. So, kita ketemu besok ya, nanti gue kasih rekapnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ngambil Cuti bersama gue Aditya Perdana. Dan sesuai dengan janji gue, kali ini gue akan memberikan summary atau kesimpulan biaya yang harus disiapkan atau dikeluarkan pada saat road trip dari Bekasi sampai ke Bali. Nah, kali ini gue akan detail ngasih tahu ke kalian, jadi terkait dengan biaya tol, kemudian biaya snack, biaya makan berat maksudnya ya, lalu biaya hotel transit, biaya antigen, dan sampai nanti biaya nyebrang pakai ferry dari Ketapang sampai ke Gilimanuk. Supaya nanti nih kalian dapat gambaran ya, berapa sih biaya yang harus disiapkan ketika kalian ingin melakukan road trip dari Bekasi sampai ke Bali. Dan sebelum kita mulai, mari kita lihat bumper berikut ini. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama gue akan bahas biaya tarif tol, dan berhubung gue start dari Bekasi Timur, maka gerbang tol pertama yang harus gue lewati dan gue bayar itu adalah gerbang tol Cikampek. Biayanya itu 20.000. Baru dari Cikampek nanti gue akan ketemu gerbang tol lagi, itu di Palimanan, biayanya itu 107.500. Lalu dari Palimanan itu akan kena lagi pintu tol Kanci. Ini cukup murah ya, jadi 12.500 aja. Dari Kanci gue akan lanjut ke Pejagan, biayanya juga relatif murah, 29.500. Kemudian dari situ, dari Pejagan gue lanjut ke Pemalang. Di Pemalang gue bayar, nah ini udah mulai ke tengah lagi ya biayanya ya, sekitar Rp60.000. Dari Pemalang gue menuju Batang, di situ gue harus bayar 39.000. Tapi gue lupa nih antara 39.000 atau 40.000, jadi anggap aja 40.000 ya. Kemudian dari Batang sampai ke Semarang, di situ gue juga harus mengeluarkan biaya kurang lebih 75.000 sampai 86.000. Ini gue lupa tepatnya berapa, footage-nya juga nggak ada, jadi kita anggap aja 86.000. Kemudian dari Semarang sampai ke Solo, ini biayanya 65.500. Lalu dari Solo ke Ngawi ini 91.000, tapi di sini juga footage-nya hilang, jadi gue lupa nih, kemungkinan sih antara 91.000 sampai 100.000, kita anggap aja 100.000 ya. Lalu dari Ngawi ke Kertosono itu tarifnya itu 91.000 juga. Kemudian dari Kertosono sampai Mojokerto kurang lebih 46 sampai 49.000. Ini gue lupa juga berapa tepatnya, tapi kita ambil 49.000 aja yang tarif atas. Kemudian dari Mojokerto sampai Surabaya itu 36 sampai 38.000. Lalu dari Surabaya ini gue berhenti dulu sebenarnya, tapi ini gue hitungnya lanjut ya. Dari Surabaya ke Gempol gue bayar Rp5.000, ini cukup murah. Dari Gempol sampai Pasuruan gue bayar 36.000. Dan terakhir dari Pasuruan sampai ke Probolinggo Timur, ini tol terakhir nih, jadi keluar tol di sini itu biayanya 26.500. Nah, habis nih tolnya, jadi dari Bekasi sampai Probolinggo Timur ya, selanjutnya jalan biasa. Nah, total biaya yang gue habiskan itu kurang lebih 758.000. Jadi pastikan
e-money kalian atau flash kalian isi kurang lebih 800.000 ya. Jadi biar nggak perlu ngisi lagi nih. Jadi pada saat kalian berangkat, kalau lokasinya sama dari Bekasi, kalian siapkan aja 800.000. Itu nggak usah top up lagi, jangan khawatir. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi tol kita sudah bahas semuanya, totalnya berapa. Kemudian ini item lain-lainnya nih. Seperti yang kalian tahu dari vlog sebelumnya, gua transit di Surabaya dan gua nginep di hotel namanya The Alana Hotel Surabaya by Aston. Tarifnya kemarin gue dapat sekitar 350 ribuan. Cuma kalau untuk hotel kalian harus catat ya bahwa harga bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga sebaiknya kalian budgetin aja, budget kalian itu berapa untuk hotel transit. Kalau gua kebetulan karena memang sudah diperhitungkan dan nyampenya malam, jadi gua cari hotel yang nggak terlalu mahal. Jadi budget gua kemarin 400.000. Dan kebetulan gua dapat Alana Hotel dan ternyata hotelnya bagus. Jadi ini best deal banget sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau kalian misalkan mau transit di Surabaya, bisa nih ke hotel Alana juga. Nah, jadi untuk hotel gue budgetin 400.000, tapi kemarin dapatnya 350.000. Lalu untuk bensin sebelum berangkat gue isi 300.000 full tank. Lalu di tengah perjalanan menuju Surabaya gue isi lagi 300.000, jadi sudah 600.000 ya. Kemudian di Surabaya gue nggak isi, sampai Probolinggo Timur gue ngisi lagi nih sebelum nanti perjalanan ke Banyuwangi. Gue ngisi terakhir 300.000 juga full tank. Jadi total untuk bensin gue habis 900.000. Dan untuk informasi kalian, mobil gue itu Mitsubishi Expander. Jadi tergantung mobil kalian apa ya untuk biaya bensin. Cuma bagi pengguna Expander juga bisa jadikan vlog gue sebagai referensi nih. Jadi kurang lebih gue habis 900.000 untuk bensin sampai nanti ke Bali ya, sampai ke villa tuh, sampai Denpasar. Kemudian selanjutnya antigen. Karena kita butuh antigen 1 kali 24 jam. Jadi seperti yang kalian tahu juga di vlog sebelumnya, gue panggil nakes ke hotel gua, sebutannya itu layanannya home service, dan tarifnya memang sedikit lebih tinggi, cuma gua nggak harus kemana-mana ya. Jadi gue cukup istirahat di hotel, nanti nakes datang dan gue bisa langsung di swab antigen. Biayanya kemarin gua 125.000 satu orang, sehingga gue sama istri tuh habis 250.000 ya kemarin untuk antigen. Nah, selanjutnya selama gue di tol, pasti dong ada snack atau minum yang gue beli. Nah, kemarin kurang lebih itu gue habis 100.000 kayak beli ciki-ciki atau beli air mineral atau kopi yang seperti itu. Nah, kemudian makan di rest area kemarin gue lupa gue berhenti di mana ya, cuma itu juga cepat juga, makan sekitar 15-30 menit aja. Makan, kalau kemarin gue rawon kalau nggak salah ya, dan itu habis kurang lebih 100.000. Lalu di Surabaya pas sampai hotel, karena gue capek, gue pesan makanan aja tuh dari hotel, tapi via GrabFood atau enggak GoFood ya, dan itu gue habis kurang lebih 100.000. Nah, selanjutnya ini tiket ferry nih. Nah, tiket ferry hitungannya itu per mobil, jadi kita nggak perlu ngitung orang. Kebetulan mobil gue itu golongannya 4A dan biayanya itu 182.500. Dan gue sih udah cek di aplikasi ataupun di websitenya, mau lo berdua, sendiri, ataupun sampai mobilnya full kapasitas 7 orang, itu dihitungnya tetap 182.500. Jadi hitungannya kendaraannya, bukan orangnya. Kemudian terakhir setelah gue nyebrang ke Bali, gue ada berhenti satu kali nih untuk makan, namanya di Warung Pantai, itu cukup enak. Dan kemarin gue habis kurang lebih 200.000 sore-sore itu makan. Selanjutnya gue jalan lagi sampai ke villa dan itu sudah tidak keluar uang atau biaya apa-apa lagi tuh. Jadi kalau gue total lain-lain tadi, makan, hotel, tiket ferry, antigen, kurang lebih 2.182.500.
Nah, sehingga ketika kita total biaya semuanya nih, tol dan yang lain-lain, itu kemarin gue habis kurang lebih 2.940.500. Saran gue amannya, kalian siapin budget 3 juta rupiah, itu udah aman tuh untuk kalian road trip dari Bekasi sampai ke Bali. Nah, segitu dulu ya untuk video kali ini. Jadi sekarang kalian udah tahu kan biaya yang harus dikeluarkan untuk road trip dari Bekasi sampai ke Bali. Dan ingat, itu hanya perjalanan pergi ya. Nanti pulang itu beda lagi gitu. Nanti gue akan coba untuk bikin juga summary-nya buat kalian. Jadi kalian tahu nih biaya yang harus dikeluarkan ketika kalian akan road trip dari Bekasi sampai ke Bali, lalu dari Bali sampai ke Bekasi lagi gitu. Selanjutnya gue akan bikin video terkait dengan kegiatan gue di Bali pada saat work from Bali, seperti misalkan ide untuk sarapan, ide untuk makan, atau untuk ngafe, berkegiatan, ataupun yang lainnya gitu. Jadi ikutin terus channel Ngambil Cuti agar kalian terus mendapatkan inspirasi ketika kalian sedang cuti ataupun pada saat kalian sedang work from Bali. Nah, gue Aditya Perdana undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.